Mungkin kalian akan biasa aja jika kalian hanya dihinggapi seekor capung. Dan bahkan kalian juga akan terlihat biasa aja jika bertemu dengan serangga. Dan mungkin kalian malah tidak menghiraukannya sama sekali. Tapi bagaimana jika serangga yang umumnya berukuran kecil itu malah memiliki ukuran yang bisa mencapai hampir 3 meter? Dan malah serangga-serangga yang kita kenal memiliki ukuran yang sangat kecil, justru di zaman ini malah memiliki ukuran yang jauh lebih besar lagi. Tentu saja, kita gak bakalan nemuin serangga berukuran raksasa di zaman kita sekarang. Tapi beda halnya jika kita kembali ke sekitar 300 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman karbon. Periode Karbonifer, atau yang kerap juga disebut sebagai zaman karbon, adalah periode geologi di era Paleozoikum, sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu. Zaman di mana bumi kita masih didominasi oleh tumbuhan raksasa, pakis, dan juga serangga dan amfibi raksasa. Zaman di mana bumi memiliki kadar oksigen sebesar 30-35% lebih tinggi dibandingkan kadar oksigen zaman sekarang, yang hanya memiliki kadar oksigen sekitar 21%. Kadar oksigen tinggi di zaman ini dipengaruhi oleh kombinasi proses biologis dan geologis yang sangat berbeda dibandingkan zaman sekarang. Karena di zaman ini tumbuhan memiliki ukuran yang cukup besar, serta bumi juga masih didominasi oleh hutan rawa raksasa. Tumbuhan raksasa di zaman ini dapat melakukan fotosintesis besar-besaran dan mampu menyerap karbon dioksida dengan skala besar dan juga melepaskan kadar oksigen yang sangat melimpah. Serta pada zaman ini makhluk mikroorganisme masih belum ada. Akibatnya, batang pohon mati tidak dapat terurai dan hanya akan terkubur seiring bertambahnya waktu. Tumbuhan yang mati dan tidak dapat terurai ini yang kemudian terperangkap dan menjadi deposit batu bara dalam jumlah besar. Di zaman ini, bukan hanya tumbuhan saja yang memiliki ukuran raksasa, tetapi juga memiliki serangga yang mempunyai ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan serangga zaman sekarang, seperti kelabang raksasa seukuran mobil, dan juga capung yang rentang sayapnya aja bisa mencapai 65 hingga lebih dari 70 cm. Di periode ini juga merupakan awal dari terbentuknya sebuah benua purba raksasa yang biasa disebut sebagai Pangea. Pembentukan Pangea terjadi secara bertahap selama zaman karbon ini, yaitu sekitar 300-335 juta tahun yang lalu. Benua raksasa ini terbentuk akibat tabrakan benua-benua kecil seperti Gondwana dan Laurasia, Eurasia, Amerika Utara, dan Siberia. Yang nantinya semua benua yang awalnya terpisah ini akan menyatu menjadi satu benua raksasa yang disebut sebagai Pangea. Di zaman ini, amfibi dan serangga sedang berada di masa keemasannya. Amfibi di masa ini jauh lebih melimpah dibandingkan amfibi di zaman sekarang. Mereka mengalami diversifikasi besar-besaran selama periode karbon ini. Melimpahnya amfibi di masa ini tentunya disebabkan oleh kombinasi habitat rawa yang luas, ketersediaan oksigen yang tinggi, dan ceruk ekologis yang terbuka memungkinkan amfibi untuk berkembang pesat dan mendominasi ekosistem darat pada zaman karbon. Amfibi yang eksis di zaman ini ada beberapa ragam spesies, seperti Eriopidae, dan masih banyak spesies amfibi lainnya. Periode ini sering disebut dengan zaman amfibi, karena keragaman dan ukuran mereka yang luar biasa. Amfibi pada zaman ini tidak seperti katak atau salamander modern. Beberapa di antaranya adalah predator ganas yang menyerupai buaya modern dan bisa mencapai panjang hingga 6 meter. Di periode ini juga menjadi cikal bakal adanya reptil pertama yang diketahui oleh manusia, yaitu Hylonomus. Hylonomus mewakili reptil awal yang sepenuhnya hidup di darat berkat adaptasi telur ketuban, sehingga tak perlu kembali ke air untuk berkembang biak. Fosilnya ditemukan di tunggul pohon yang membusuk, menunjukkan mereka hidup di daratan dan memangsa serangga, menandai evolusi penting dari amfibi. Selain amfibi, zaman ini juga dominan dihuni oleh berbagai macam spesies serangga. Namun, serangga yang dimaksud di zaman ini bukanlah serangga biasa yang umum kita kenal sekarang, tetapi seekor serangga yang memiliki ukuran yang tidak normal seperti yang kita kenal saat ini. Contohnya seperti Meganeura, yaitu spesies capung predator raksasa yang memiliki ukuran sama seperti burung camar modern, serta rentang sayap dari Meganeura bisa mencapai hingga 65 hingga 70 cm. Mangsa utama dari Meganeura biasanya adalah seekor serangga, karena memang serangga di zaman ini amat sangat melimpah.
Selain capung raksasa, di zaman ini serangga-serangga yang umum kita kenal memiliki ukuran kecil, malah memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran tubuhnya sekarang. Seperti kelabang yang umum kita kenal hanya memiliki kisaran panjang sekitar 20-30 cm. Namun, kelabang di zaman karbon ini panjangnya bisa sampai hampir 3 meter. Dan kelabang ini diberi nama Arthropleura yang memang hidup pada zaman karbon. Fosilnya pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1854 oleh para ahli paleontologi. Meskipun saat itu mereka mengira itu adalah krustasea besar, dan baru kemudian diidentifikasi sebagai arthropoda raksasa. Sejak penemuan awal ini, fosil Arthropleura telah banyak ditemukan di seluruh Eropa dan Amerika Utara, terutama dalam bentuk jejak kaki dan bagian tubuh kerasnya. Meskipun ukurannya kolosal, Arthropleura adalah hewan herbivora, bukan pemangsa berbisa seperti kelabang modern. Di zaman ini, bahkan kecoa purba aja memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan kecoa seperti yang kita kenal sekarang. Ukuran kecoa di zaman ini bisa hingga sampai 10 meter, dan kecoa purba ini disebut sebagai Belatoptera yang hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu. Nenek moyang kecoa ini memiliki ukuran yang bervariasi, tetapi spesimennya lebih besar bisa mencapai panjang tubuh beberapa sentimeter, yang lebih besar dari kebanyakan kecoa modern, tetapi tidak mencapai ukuran meteran seperti arthropoda raksasa lainnya di zaman itu. Lalu, kenapa hewan-hewan di zaman ini bisa berukuran kolosal? Ukuran hewan di zaman ini dipengaruhi oleh kadar oksigen yang cukup tinggi, berbeda dengan kadar oksigen di zaman kita sekarang yang memiliki kadar oksigen sebesar 21%. Sedangkan di zaman karbon, kadar oksigen bisa mencapai hingga 32%. Oksigen tinggi ini memungkinkan serangga dan arthropoda bernafas lebih efisien melalui sistem trakea mereka, mengatasi keterbatasan ukuran dan mendukung pertumbuhan tubuh yang lebih besar. Didukung juga oleh ketersediaan makanan melimpah dari hutan raksasa. Beberapa teori bahkan menyebutkan serangga besar tumbuh untuk menghindari keracunan oksigen pada kadar yang sangat tinggi, seperti Arthropleura dan Meganeura. Kombinasi oksigen tinggi, makanan melimpah, dan kurangnya tekanan predator besar menciptakan kondisi ideal bagi arthropoda dan hewan lain untuk mencapai ukuran raksasa pada periode karbon. So, cukup sampai sini aja pembahasan gua kali ini. Dan jika kalian suka dengan video sejarah purba, mungkin kalian bisa subscribe channel ini, karena gua akan selalu bagikan informasi unik seputar kehidupan di zaman purba. Dan ya, gitu aja.